Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Nuruddin Araniri akan menjelaskan pengertian dan manfaat sejarah pendidikan Islam. Semoga bermanfaat. Secara etimologi, perkataan sejarah yang dalam bahasa Arab disebut tarikh atau sirah, berarti ketentuan masa atau waktu, atau ilmu tarikh berarti ilmu yang mengandung atau membahas penyebutan peristiwa atau kejadian masa atau terjadinya peristiwa atau sebab terjadinya peristiwa tersebut, atau dengan kata lain, ilmu tarikh merupakan suatu pengetahuan yang gunanya untuk mengetahui keadaan-keadaan atau kejadian-kejadian yang telah lampau maupun yang sedang terjadi di kalangan umat. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history, yang berarti uraian secara tertib tentang peristiwa-peristiwa masa lampau. Selanjutnya, mari kita perhatikan pengertian sejarah menurut istilah. Dari beberapa pengertian yang saya tampilkan, berarti sejarah beberapa kondisi kejadian yang berlangsung di masa dulu sekali serta benar-benar berlangsung pada diri orang serta warga dahulu kala, sebagaimana betul-betul berlangsung pada kenyataan-kenyataan yang terjadi terhadap alam serta manusia tentunya. Selanjutnya kita akan bahas pengertian dari pendidikan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan dengan memberikan pengajaran tentang nilai-nilai positif seperti budaya sopan santun ditambah dengan memberikan keterampilan-keterampilan untuk bekal hidupnya. Lebih khusus pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah suatu cara dalam membentuk peserta didik tentunya untuk menjadi pribadi muslim yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, baik dalam bentuk bimbingan dalam rangka mencari ridho Allah dengan diberikan ilmu-ilmu agama atau yang mendukung keilmuannya baik secara formal maupun non-formal. Berikut saya tampilkan pengertian pendidikan Islam menurut Endang Saupuddin Ansori.
Berdasarkan pengertian sebelumnya, menurut Siswanto dapat dirumuskan pengertian sejarah pendidikan Islam yaitu catatan peristiwa tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari sejak lahirnya hingga sekarang ini. Satu cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam baik dari segi gagasan atau ide-ide konsep lembaga maupun operasionalisasi sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Manfaat sejarah pendidikan Islam. Yang bersifat umum, sejarah pendidikan Islam mempunyai kegunaan sebagai faktor keteladanan. Sedangkan yang bersifat khusus di sini maksudnya adalah yang bersifat akademis. Karena kegunaan sejarah pendidikan Islam selain memberikan banyak perkembangan ilmu pengetahuan baik teori dan praktek, juga untuk menumbuhkan perspektif baru dalam rangka mencari relevansi pendidikan Islam terhadap segala bentuk perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mempelajari sejarah pendidikan Islam sebagai mata kuliah yang berkaitan dengan seluk-beluk sejarah pendidikan. Sudah pasti akan sangat bermanfaat, terutama dalam usaha memberikan sumbangan bagi pertumbuhan atau perkembangan pendidikan. Secara umum, sejarah memiliki manfaat yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan sejarah menyimpan atau mengandung kekuatan yang dapat menumbuhkan dinamisme dan memunculkan nilai-nilai bagi pertumbuhan kehidupan umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Periodisasi pertumbuhan dan perkembangan sejarah pendidikan Islam. Yang pertama, periode pembinaan pendidikan Islam yang berlangsung pada zaman Nabi Muhammad SAW. Periode selanjutnya, periode pertumbuhan pendidikan Islam yang berlangsung sejak Nabi SAW wafat sampai pada masa akhir Bani Umayyah yang diwarnai dengan berkembangnya ilmu-ilmu nakliyah. Periode selanjutnya yaitu periode kejayaan atau puncak perkembangan pendidikan Islam yang berlangsung sejak permulaan Daulah Abbasiyah sampai dengan jatuhnya Baghdad yang diwarnai dengan berkembangnya ilmu akliyah dan timbulnya madrasah serta memuncaknya perkembangan kebudayaan Islam. Periode selanjutnya yaitu periode kemunduran pendidikan Islam, yaitu sejak jatuhnya Baghdad sampai jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon yang ditandai dengan runtuhnya sendi-sendi kebudayaan Islam dan berpindahnya pusat-pusat pengembangan kebudayaan ke dunia barat. Periode pembaharuan dan kebangkitan pendidikan Islam yang berlangsung sejak pendudukan Mesir oleh Napoleon sampai masa kini yang ditandai gejala-gejala kebangkitan
umat dan kebudayaan Islam. Cukup dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.